Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anugrah. Bagaimana kabarnya nih Bu Handayani hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik Bu. Tadi Ibu Handayani WA saya ya mau ngajak ngobrol. Iya nih Bu, saya butuh teman untuk ngobrol. Baik, kita ngobrol jangan terlalu lama ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah. Ngomong-ngomong, Bu Handayani apa yang mau Bu Handayani bicarakan saya ini? Jadi begini Bu Anugrah ya, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Anugrah tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas itu ada beberapa kendala Bu Anugrah dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika, materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya di kelas itu kesulitan sekali ya Bu, dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 2 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Oh, begitu ya. Jadi Bu Handayani saat ini mengalami kesulitan dalam mengajar materi perkalian pada murid di kelas 2. Begitu ya Bu Handayani. Iya, iya Bu, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oke. Karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Handayani ingin mendapatkan apa dari percakapan ini? Tentunya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, tentang perkalian, kemudian, mereka menjawab, apa ya, apa yang saya, tanyakan tentang perkalian. Kemudian, ketika, saya, memberikan soal, eee anak-anak itu, bisa mengetahui, atau menjawab dari pertanyaan saya. Oh begitu ya. Baik. Menurut Ibu Handayani, anak-anak yang memahami perkalian itu seperti apa sih? Menurut saya anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, Bu. Lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahap-tahapan mengerjakan soal perkalian seperti itu, Bu. Oke. Jadi anak-anak paham terhadap mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar, begitu ya idealnya menurut Ibu Handayani. Iya ya Bu, begitu menurut saya yang ideal. Iya ya. Oh begitu ya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10, terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu levelnya 1. Menurut Ibu Handayani, anak-anak di kelas Ibu Handayani berada di level berapa? Kalau saya amati beragam ya Bu, di kelas 2 ini memahami perkaliannya.
ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana caranya mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau dirata-ratakan menurut saya yang idealnya itu berada di poin 5 Bu Anugrah. Oke. Kalau menurut Bu Handayani, murid-murid Bu Handayani berada di level 5, untuk memahami tentang materi perkalian ini, apakah kemungkinan murid-murid berada di level, apakah ada kemungkinan murid-murid Bu ini berada di level 10? Bisa Bu Anugrah dengan hasil akhir ketika anak-anak itu bisa perkalian ya dari penjumlahan berulang yang benar-benar berarti murid-murid paham menurut saya. Mereka bisa berada di level 10 Bu Anugrah. Kalau menurut Ibu Andayani bisa di level 10. Apa sih harapan yang Ibu Handayani harapkan dari perbincangan ini? Harapan saya yaitu saya akan melakukan diskusi ya, mendapatkan solusi hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Ibu Handayani ya supaya murid-murid Ibu Handayani bisa memahami materi perkalian. Eh, apa ya Bu, yang tadi supaya murid-murid saya mudah paham tentang perkalian saat mengajar, saya kemarin ya Bu memberikan penjelasan tentang perkalian. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak seperti itu Bu. Apa mereka sudah paham atau belum? Seperti itu Bu. Berarti apa yang bisa Ibu Handayani lakukan ya supaya murid-murid Ibu Handayani bisa memahami perkalian. Menurut Ibu Handayani yang bisa Ibu Handayani lakukan untuk murid-murid Ibu Handayani berada di level itu dalam memahami perkalian dengan memberikan penjelasan tentang perkalian itu, begitu ya Bu? Iya Bu. Sebenarnya itu ya baru saya pikirkan juga sih Bu. Apa yang saya mau lakukan terhadap murid-murid saya, bagaimana dia paham materi perkalian, kemudian ada beberapa ide yang saya mau lakukan Bu, terkait dengan pembelajaran ini. Wah, ide apa tuh Bu Handayani? Jadi begini Bu Anugrah, saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah ya Bu. Kemudian menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya itu saya kasih soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan usia murid-murid saya di kelas 2 itu belum memahami seperti itu Bu, sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Jadi begini ya Bu, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya mungkin saya bisa tayangkan video pembelajaran seperti film-film kartun yang begitu ya Bu, yang menjelaskan tentang perkalian.
Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu mungkin murid-murid saya bisa bermain game ya, Bu, tentang materi perkalian seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu Handayani. Game apa nih yang akan dimainkan? eh, Game habiskan tentakelku, Bu. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya dengan menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka hasil pekerjaan itu dibawa ke guru. Dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencananya seperti itu Ibu Anugrah yang saya mau lakukan. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu Handayani ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini Bu, murid-murid saya dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Seperti itu Bu Anugrah. Baik, Bu Handayani. Menurut Ibu Handayani, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu Handayani terapkan dalam pembelajaran? Menurut saya sih Bu Anugrah, perlu waktu ya, yang lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan pada saat pembelajaran nantinya. Dan, saya juga mengharapkan solusi dari apa kendala yang saya hadapi, seperti itu Bu Anugrah. Hmm, menurut Ibu Handayani, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Dan solusi apa yang Ibu Handayani bisa buat untuk mengatasi kendala itu? Mmm, karena Karena pembelajaran matematika itu masih ada beberapa hari ke depannya, Bu, jadi, saya itu bisa menyiapkan media-media mulai dari sekarang ya, Bu. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menyiapkan media dan game-nya. Saya rasa, cukup waktu untuk mempersiapkannya, Bu. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan setting ya, Bu. Dan, apa namanya, agar murid bisa, mengerjakan game dan, bisa mengerjakan game ya, habiskan tentakelku dengan, menghitung benda nyata yang disediakan. Seperti itu Bu Anugrah. Lalu, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Handayani untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan, wali kelas, 2A ya, Bu, karena saya wali kelas 2B. Kemudian, untuk rencana aksi saya ini di dalam pembelajaran, supaya kami bisa saling melengkapi bersama dengan wali kelas 2A, juga bisa menerapkan di kelasnya juga, Bu. Jadi kami saling berkolaborasi antara wali wali kelas, 2A, seperti itu, Bu. Baiklah. Kira-kira kapan nih Bu Handayani mau menerapkan di kelasnya? Nanti di hari
Kamis ya Bu, ketika ada pembelajaran matematika insyaallah Bu. Baiklah Bu Handayani. Kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Ibu Handayani dapatkan nih dari sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Begini Bu Anugrah, tadi kan awalnya saya bingung ya, Bu Anugrah mau bercerita tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas. Saya sampai murid-murid saya paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi, dengan, partner saya atau partner kelas paralel saya. Saya merasa lebih bersemangat nih Bu Anugrah. Wah, keren banget nih Bu Handayani. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Handayani. Saya pengen dengar cerita Bu Handayani tentang keseruan belajar perkalian di kelas. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support ya Bu. Boleh, boleh Bu Anugrah. Terima kasih ya Bu Handayani. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang lebih seru. Ya, terima kasih Ibu Anugrah atas kesempatannya untuk berbincang-bincang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anugrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.